Bede, kalau kita hafal itu Ki. Tak sengaja Lewat depan rumahmu, ku melihat ada tenda biru, dihiasi indahnya janur kuning. hati bertanya. Siapa? Masya Allah. Siapa yang populerkan itu lagu Ibu? Desi Ratnasari. Desi. Ratnasari. Sekarang dengar Ki baik-baik. Dengarnya. Mulai dari Jokowi, Gibran, Kaisang, Prabowo, SBY, Dasat Latif, Api, Ibu Alia, Pak Ilham, Desi Ratnasari. Demi Allah nanti tidak nak urus kok ketika mati mau. Ketika sudah di padang mahsyar, tidak ada lagi yang peduli sama kalian yang saya sebut tadi namanya. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi ada manusia yang dia cari kalian kamu. Mereka yang tidak cukup sholatnya, orang ini akan memberikan syafaat kepadanya. Cukupkan sholatnya. Orang yang divonis masuk neraka, dia berdoa, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dialah Muhammad SAW yang malam ini kita peringati hari maulidnya. Itulah pentingnya maulid. Supaya kita tahu sejarahnya Nabi. Bayangkan tadi itu anak tak. Itu di generasi muda Islam di Potere. Dia tidak tahu berapa anaknya Nabi. Dia sebut tapi ragu-ragu. Dia tidak tahu Nabi wafat hari apa. Bayangkan seandainya ada Nabi di sini, lalu ditanya siapa istrinya Nabi, siapa anaknya Nabi. Lalu anak-anak kita tidak tahu, bagaimana kecewanya Rasulullah Muhammad SAW. Ini gunanya maulid. Kita datang di sini supaya apa? Dengar ceramah. Jangan kau datang di sini mau lihat dasat. Apa ini dasat? Jelek, kecil, pendek, hitam, pesek. Jadi ada semua ini di belakang ini. Dia mau kok hidungnya semua panjang nah. Itu yang janda, sini kau kuaturkan kok. Cuma masalahnya enggak mau sama janda. Allah karim. Saya akui Bu, saya tidak gagah. Gagah-gagah semua ini. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Oh semua kau foto sama saya toh? Udah kistas, kaburi, udah sistas. Udah hatiku bukan ngabiram kabur muka duga. Itulah pentingnya maulid. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau maulid silahkan, tapi jangan kau tuduh kami sesat. Yang tidak mau maulid silahkan, tapi jangan kau kita tuduh kami bid'ah dan masuk neraka. Dengar baik-baik Bu, hari ini saya bahagia malam ini. Kenapa? Pak Api selama ini dituduh Wahabi dan tidak mau maulid. Ternyata mau Tonji datang maulid. Selama ini Pak Api selalu dicurigai Wahabi, janggut-janggut. Tidak mau maulid, tidak mau taksiyah, tidak mau ini, tidak mau ini. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata malam ini fitnah seperti itu sudah buyar. Beliau mau maulid. Bahkan dia janji kalau terpilih akan dilanjutkan. Tapi tolong saya pegangi janji tak. Kalau tidak terpilih tahu. Kau banyak tuh orang itu janji. Ya betul. Pilih. Ini saya sama-sama kita orang Potere. Ada masalahmu telepon 24 jam ini. Ada masalahmu ini. Sekali nak terpilih nak ganti nomor HP-nya. Betul Ustaz. Betul. Iya. Iya betul. Betul. Ada begitu di Makassar. Betul. Tahu salah kenapa kau pilih? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, malam ini kita maulid. Ini dulu kita perlu tegaskan, apa itu maulid? Bu, maulid itu satu kali Ji. Hari lahirnya Nabi. Hari lahirnya. 12 Rabiul Awal. tahun gajah. Tapi cerita-cerita kejadian Nabi itu namanya maulud. Maulid tanggal lahirnya. Maulud, cerita-cerita seperti ini maulud. Mau maulud silakan,
Tidak mau juga tidak apa-apa. Tapi jangan saling menyalahkan. Iya. Nah sekarang, kenapa Nabi semua saya ceramah maulid dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ketika Pak Ilham minta saya tanggal 16, bukan karena saya tidak hormati beliau, tapi saya sudah janji Malaysia. 4 hari saya di sana. Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur. Saya ingin buktikan bahwa orang Malaysia bukan hanya membutuhkan tenaga kerja, tapi juga membutuhkan ulama dari Indonesia. Maka saya bilang Pak Ilham, tanggal 18 saja. Kenapa? Karena tanggal 18 saya ada di Makassar, meskipun cuma sesaat. Karena jam 1 nanti saya harus lagi ke Papua. Jam 1 ini nanti. Karena saya hormati ini acara mulia, maka saya datang meskipun istriku sudah bilang, kenapa belum pulang-pulang? Saya ibu, kalau marah istriku, saya tidak pernah marah. Karena kalau dia marah, saya juga marah, pasti terjadi pertengkaran. Kalau Nabi bilang istriku, kenapa kau jarang sekali di rumah? Saya menyanyi saja. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Kalau dia masih marah, terpaksa ku peluk ibu. Dari belakang ku peluk, baru menyanyi lagi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Sanami. Nah, sekarang kita maulid. Biasanya maulid selalu temanya meneladani Nabi, mencontoh Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik. Kenapa Nabi dicontoh Ustaz? Karena Nabi apapun dan siapapun kamu ada pada diri Nabi. Kamu pedagang, Nabi pedagang. Nabi dagang dari usia 12 tahun. Bahkan sejarah membuktikan Nabi umurnya lebih lama jadi pedagang daripada jadi rasul. Nabi pedagang. Pedagang potere juga pedagang. Nabi dagang. Orang potere bedanya dengan Nabi dagang, Nabi jujur. Bagaimana Nabi berdagang? Ya Muhammad, berapa harganya nih kainmu? Khadijah kasih saya 10 dirham. Terserah kita, mau bayar modal boleh. Yang penting jangan kasih rugi kak. Ada kira-kira pedagang potere begitu? Ada? Yang banyak kuliah, baru. Juku baru kayaknya, tojenga. Lihat ke matana. Begitu kau bilang baru padahal sudah 3 hari, riba, haram. Berapa harganya sarunnu? 25.000. Dede. Kejalanan akan modal jiku sare kok. Karena sama-sama ke orang potere, ku kasih kok 25. Kalau orang lain ini 30. Kau modal jiku kasih kok. Modal kau bilang pada lala untungmu 3.000 itu riba. Kenapa? Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Dan riba itu menipu pembeli. Penjual bensin murni, padahal nak campur minyak tanah. Begitu dikomplain, kenapa kau bilang bensin murni? Namun campuri paling minyak tanah. Nah bilang, nama istriku murni. Ya kau ketawa serius kah ini? Yang asem. Boleh dagang, tapi jangan nipu. Termasuk tim sukses. Betul Ustaz. Betul Ustaz. Disuruh bikin baleho 5, 2 jihna bikin. Pak Api, Ibu Alia, kalau boleh bersaran, jangan kita terlalu percaya tim sukses untuk lebih baik Bapak langsung yang pergi, datang mendengar aspirasi masyarakat. Nakkekan 2014 ikut toh nggak bertanding. Aku lama apa Ilham? Iya, tidak masuk. Iya toh? Tapi saya tidak pernah dendam. Buktinya apa? Ku temangat sampai sekarang. Justru temannya yang dulu jangan dilanjutkan. Lanjutkan Ustaz. Jelas toh? 2014 apa
Apa tagline saya waktu itu? Saya orang pertama mempopulerkan kalimat Makassar, Nassami. Iya toh? Akhirnya muncul sekarang tagline-tagline yang berbahasa daerah yang dulu orang tidak mau pakai. 2014, 10 pasang calon, kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suarana. Tapi Allah Maha tahu. Nah bilang Tuhan, jam mau kau jadi wali kota Ustaz, jam mau kau jadi pejabat. Kalau jadi pejabat kau setengah mati kau hormat. Datang Kapolres, siap komandan. Datang gubernur, siap komandan. Datang Kapolres, siap jenderal. Datang presiden, siapa presiden? Saya jadi ustaz, mereka semua yang hormat sama saya. Masih mau kau? Iya, maka Pak Api, Ibu Adia, andai saja besok-besok Allah menakdirkan tidak seperti yang kita mau, kita terima karena pasti ada yang lebih baik Allah siapkan untuk kita. Betul Ustaz. Tim sukses, silahkan jagokan jagoanmu, tapi jangan kau serang orang. Silahkan jagokan pilihanmu, tapi hargai lawanmu. Itu yang namanya mulia. Ya, betul Ustaz, betul Ustaz. Ya, bisa. Bisa. Ya, Bobo. Ibu. Bu. Nah, Maulid kali ini kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berdagang, daganglah secara Islami. Ustadz, saya kepala rumah tangga, Rasulullah kepala rumah tangga. Hebatnya Rasulullah, di luar hebat, depan istrinya hebat, di luar rumah hebat, dalam rumah tetap hebat. Dasat latif, apa Nabi Muhammad Nietzsche? Kau boleh singgah panggung di luar, kau boleh singgah mimbar di luar, tapi di rumah Hello Kitty. Ada orang jago di kantornya, ada orang hebat di kantornya, tapi sampai di rumahnya dimaki-maki sama istrinya. Kenapa? Karena selalu nabohongi istrinya. Nabi hebat di luar, dimuliakan sama istrinya. Berapa istrinya Nabi? 11. Tapi tidak ada pernah mengatakan saya menyesal sama kaum Muhammad. Kenapa? 11 karena Nabi pandai memuliakan istrinya. Kita satu cerita menderita lahir batin. Ya toh? Cukup nih? Belum Ustaz. Cukup itu? Belum Ustaz. Hah? Lanjut. Yang 10 ini Bu. Bu. Ya? Bisa sampai jam 1 Bu? Betul Ki? Betul? Saya yang tidak bisa. Sekarang ibu-ibu, kenapa Nabi kita contoh? Karena apapun pekerjaan dan profesimu ada pada sama Nabi, ada pada diri Nabi. Kamu pejabat, Nabi pejabat. Apa jabatan Nabi? Pemimpin umat Islam waktu itu. Saya jenderal Ustaz, panglima perang, Nabi perang. Kalau panglima perang sekarang, jenderal sekarang, di belakang dia duduk, pasukannya di depan. Tapi Nabi panglima perang, dia di depan. Apa? Itulah Nabi, maka kita contoh. Apa kira-kira? Semua pada diri kita ada pada Nabi, maka kita berhak dan pasti mampu mencontoh Nabi. Jangan dulu dicontoh yang lain-lain. Satu, akhlak Nabi yang selalu kita contoh. Akhlak Nabi, akhlak itu ada dua. Akhlak kepada Allah disebut ibadah. Akhlak kepada sesama manusia namanya muamalah. Nah mari kita lihat Nabi ibadahnya. Ibadahnya Nabi Bu, kalau sholat tengah malam sampai bengkak betisnya. Kita sekali na bengkak betis tak asam murah. Nabi tidak pernah lepas sholat tahajudnya, tapi masih tenang hatinya ketika dia tidak sholat. Ada orang bangun masjid, boleh dikata 1/4 dari bangunan masjid itu dia sumbang, tapi tidak sholat. Ibu-ibu, kalau rumah tangga tak tidak bisa tenang, pasti rahasianya karena tidak sholat.
Bukan kebahagiaan rumah tangga uang banyak. Kalau gara-gara uang banyak bahagia rumah tangga, maka Nabi mestinya tidak bahagia. Kenapa? Rumahnya kecil. Nabi kalau berdiri, kepalanya menyentuh langit-langit rumahnya. Kalau sujud, kakinya menyentuh kepalanya Aisyah. Dalam rumah yang kecil itu, Nabi katakan, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Berarti bukan uang jaminan orang bahagia. Maka saya bilang sama Mama Nece, jangan mau cemas karena uang tidak dibawa mati. Tapi apa Nabi bilang Mama Nece? Betul uang tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Bilang sapare sing ajar sale otak nih istriku ini. Bu, hey. Kenapa Nabi bisa bahagia dalam rumah tangga? Pasti rahasianya karena sholatnya baik. Ustaz, kenapa istriku tidak nurut? Pasti istrimu tidak sholat. Ustaz, kenapa suamiku kasar mulutnya? Pasti dia tidak sholat. Ustaz, kenapa anakku kepala batu? Pasti kau tidak ajar sholat dari kecil. Dengar baik-baik saudaraku, saya cinta kalian semua karena Allah. Lebih baik kau pelihara kambing di rumahmu daripada kau pelihara anak yang tidak sholat. Kalau kambing nakal masih ada gunanya. Apa? Jual nih? Jual nih? Itu kakakku di kampung jual beli kambing Pak Ilham. Kalau ada kambing nakal, nah panggil Pak Baluna. Sini kok. Tiwi pasak balui. Tega gemeli. Palisui gerei. Iya toh? Iya. Kambing nakal jual. Tidak ada yang beli, potong. Dagingnya sate. Ekornya sop buntut, kakinya sop gigi, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, pelernya obat kuah. Masih ingat tuh Pak Ustaz Agung tuh, betul kecil dulu kalau orang dulu kurban, pelernya itu dicari, baru dipotong, baru dibakar, torpedo. Kenapa nak kau semua makan lagi? Sudah kau buktikan. Iya toh, kambing nakal jual, tidak ada potong, kita makan satu RT. Tapi kalau anakmu tidak sholat, siapa mau makan? Apa itu? Kau jual, siapa mau beli? Itulah makna dari kata saya, lebih baik kau pelihara kambing daripada anakmu yang tidak sholat. Demi Allah saudara-saudaraku, bapak-bapakku, ketengasan teman-teman lebih diriku. Ngasing. Latung binatang nggak salah nih, silakan ngasing ini semuanya. Kenapa banyaknya kata-kataku benar itu yang salah dipersoalkan? Berarti bapak lihat kau mau ceramah. Salatullah.